Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bu Lisna. Selamat pagi, Ibu. Iya, ketemu lagi kita hari ini ya, tapi dengan momen yang berbeda. Nah, kali ini saya akan mengadakan supervisi, tetapi sebelum ke kegiatan inti dari supervisi, saya ke bagian pembukaan dulu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada supervisi kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya di keterampilan bertanya. Oh iya. Nah, nanti bagaimana saya akan mengamati Ibu dalam kegiatan pengembangan ini, Bu? Saya akan melakukan coaching dengan rekan guru yang ada di sekolah saya, yaitu Pak Wawan. Jadi kami akan melakukan proses coaching untuk Ibu bisa mengamati saya dalam keterampilan bertanya saya tadi. Iya, mohon izin ya Bu ya, posisi saya pada saat melakukan supervisi tetap ada di ruangan dan insya Allah tidak mengganggu proses coaching dari Ibu Lisna sendiri. Ya, siap Ibu, terima kasih. Disilahkan Bu untuk memulai. Ya, baik. Saya mulai dengan Pak Wawan. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi Bu Lisna. Segar sekali saya lihat Pak Wawan hari ini. Biasa aja Bu. Sudah terima gaji 13 Pak Wawan? Itu yang belum barangkali Bu. Karena biasanya orang yang wajahnya ceria itu karena ada sesuatu yang barusan dia terima. Jadi itu yang bikin dia happy, senang. Oke Pak Wawan, kemarin Pak Wawan sudah menghubungi saya ini. Katanya ada sesuatu yang mau dibahas dengan saya. Nah, apa yang akan kita bicarakan ini Pak Wawan? Jadi begini Bu ya, kebetulan di sekolah ini saya lihat karakter positif siswa itu dalam keseharian mereka itu sudah mulai berkurang ya, di mana kebiasaan-kebiasaan dan etika baik itu sudah mulai luntur. Nah, di sini saya ingin Bu ya, ingin menciptakan mengembangkan kembali ya budaya luhur bangsa kita, terutama dalam penerapan budaya positif di sekolah ini supaya kembali dilaksanakan dengan baik. Seperti itu Bu. Oke, baik sekali Pak Wawan akan meningkatkan kembali budaya luhur yang ada di di sekolah Bapak ya, dengan meningkatkan kembali karakter siswa. Oke, baik. Dari perbincangan kita kali ini, tujuan Bapak untuk mendapatkan apa? Ya. Jadi saya ingin mengembangkan kembali budaya-budaya positif ini. Saya ingin melakukan lagi, tapi saya tidak tahu memulainya dari mana Bu, dan apa yang harus saya lakukan. Saya bingung Bu. Kira-kira untuk melakukan ini apa yang harus saya lakukan? Saya mulainya dari mana? Sehingga itu saya perlu bantuan Ibu untuk kiranya dapat memberikan solusi dari apa yang saya pikirkan ini, dari ide-ide saya. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu, program budaya positif ini kapan akan dilaksanakan, Pak? Ya, kalau saya kebetulan kan ini sudah masuk tahun ajaran baru ya Bu ya. Nah, semakin cepat itu semakin baik. Jadi momennya yang paling pas saya rasa itu adalah pada saat awal tahun ajaran baru ini, supaya kegiatan ini bisa langsung berjalan dan karakter siswa yang baik itu sudah bisa mulai ditumbuhkan lagi. Oke, baik. Jadi Bapak berencana akan memulai program ini pada awal tahun ajaran ini, Pak ya. Nah, kalau begitu Bapak bisa melihat bahwa di sekolah Bapak ini sudah ada penerimaan siswa baru, nah Pak ya. Nah, menurut Bapak, langkah apa yang bisa diambil dengan adanya penerimaan siswa baru terkait dengan program Bapak yang tadi katanya ingin meningkatkan budaya luhur positif di sekolah? Ya, jadi kalau untuk penerimaan siswa baru Bu ya,
di sini adalah sebuah kegiatan yang bagus sekali dalam memperkenalkan ya budaya-budaya positif tadi, di mana para siswa ini mungkin bisa yang pertama diperkenalkan tentang lingkungan sekolah, atau peraturan-peraturan sekolah, tata tertib sekolah yang harus ditaati dan harus dilaksanakan di sekolah ini. Jadi seperti itu, Bu. Baik, itu bagus sekali Pak Wawan, karena dengan program budaya positif ini akan sangat selaras dengan penerimaan siswa baru. Jadi siswa itu seakan-akan diperkenalkan kembali tentang sekolah dan peraturan-peraturannya. Nah, setelah itu langkah apa yang menurut Bapak harus dilakukan setelah memperkenalkan tata tertib sekolah kepada siswa baru? Langkah apa selanjutnya yang harus Pak lakukan? Ya, jadi setelah diperkenalkan tentang tata tertib di sekolah ini atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di sekolah ini, setelah mereka diterima menjadi siswa di sekolah ini, langkah selanjutnya adalah memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan baik ya kepada para siswa baru ini, misalnya seperti bersalaman, selalu bersalaman bila ketemu dengan guru, ya, kemudian menyapa para guru, kemudian mencuci tangan sebelum dan melakukan sesuatu, dan kegiatan-kegiatan lain, Bu, yang bisa menunjang pelaksanaan budaya positif ini. Ya, bagus sekali Pak Wawan ya. Saya sepakat untuk menanamkan budaya-budaya luhur seperti itu. Karena itu biasanya sudah agak tergerus dengan zaman sekarang yang sudah zaman now itu sudah tergerus dengan nilai-nilai yang seperti itu. Nah, apakah menurut Pak Wawan tidak perlu melibatkan pihak lain selain yang ada di sekolah? Sangat perlu, Bu. Ya, tentu sangat perlu sekali, karena dalam pelaksanaan kegiatan itu kita harus melibatkan semua ekosistem sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah tentunya, Bu, ya. Jadi dari kegiatan ini saya akan melakukan koordinasi dulu dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, kemudian dari koordinasi ini saya akan menyampaikan semua gagasan dan ide-ide saya, kemudian akan selanjutnya membicarakannya dengan rekan-rekan sejawat, karena yang nantinya saya akan berkolaborasi dengan mereka. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan kegiatan tentunya saya sangat memerlukan bantuan dari mereka, Bu, seperti itu. Baik Pak Wawan, oke. Pak Wawan akan berkolaborasi dengan semua warga sekolah ya tadi menurut yang bisa saya tangkap. Setelah itu Pak Wawan, apakah budaya positif yang Pak Wawan akan programkan ini hanya diterapkan kepada siswa baru saja? Ya, terutama yang paling penting adalah kepada semua siswa tentunya, Bu, ya. Pada semua siswa, karena tadi Ibu tanyakan tentang penerimaan siswa baru, maka dalam dalam awal tahun ajaran baru ini, kemungkinan yang aktif ini adalah para siswa kelas 1 dulu, Bu, ya, karena mereka mungkin pengenalan lingkungan sekolah seperti itu. Tapi pada saat-saat setelah itu siswa sudah aktif semua di sekolah, ini akan dilaksanakan oleh semua warga sekolah seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Wawan. Kalau saya lihat tadi Pak Wawan sudah menyampaikan bahwa akan menerapkan ke seluruh siswa yang ada di sekolah, tapi yang paling utama ini adalah siswa baru karena mereka masih baru. Nah, apa tidak sebaiknya menurut Pak Wawan nih kalau diterapkan dulu pada tingkat kelas yang sudah tingkat atas, karena itu mereka akan memberikan contoh kepada yang bawah ini tadi yang masih baru, yang masih dalam tahap penyesuaian. Menurut Pak Wan bagaimana? Sangat bagus juga, Bu, ya, sangat bagus juga. Terutama kita kelas, apalagi kalau di SD ya, kelas tinggi itu kan kelas 6 ya. Barangkali ketika kelas 6 ini sudah memahami konteksnya dengan baik, maka pasti akan menularkannya kepada adik-adik kelas. Jadi ini ide yang sangat baik sekali, Bu. Terima kasih atas sarannya. Saya akan coba juga dengan hal ini. Barangkali ini bisa lebih memudahkan saya ya, karena sebuah kegiatan itu kalau ada yang
dicontohkan, ada yang mereka contohi, maka pasti akan mereka lebih mudah untuk melakukan kegiatan itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak Wawan. Tadi sebetulnya saya tidak memberikan saran ya, tapi hanya memberikan gambaran. Apa menurut Pak Wawan tidak dimulai dari kelas tinggi dulu? Oke. Setelah itu, kalau misalkan Pak Wawan tadi sudah menangkap ini tadi ya, akan memberikan menerapkan budaya positif dari tingkat kelas atas supaya bisa menularkan ke tingkat bawahnya. Nah, kalau menurut Pak Wawan sendiri akan mengalami kendala ketika diterapkan dari yang tingkat atas, atau lebih bagus mana kalau ditingkatkan dari yang siswa barunya atau yang dari tingkat atasnya? Ya, sebenarnya Bu, kalau kalau kita mulai dari tingkat atas, sebenarnya terlalu memang kendalanya banyak ya, karena salah satunya penerapannya di sekolah itu kan sebuah ekosistem ya, jadi seharusnya penerapannya diberlakukan sama kepada seluruh siswa ya. Cuma kebetulan untuk penerimaan siswa baru ini untuk awal tahun ajaran ini barangkali siswa baru yang kelas 1 yang baru ini yang mungkin akan pertama aktif karena mereka pada tahap pengenalan lingkungan sekolah. Jadi mungkin akan dimulai dulu dari kelas 1, kemudian nanti setelah hari-hari berikutnya sudah efektif, maka pasti akan diterapkan ke semua siswa yang ada di sekolah. Mungkin demikian, Bu. Oke, baik Pak Wawan. Saya sudah menangkap tadi yang Pak Wawan sampaikan bahwa melihat dari penerapannya kalau dimulai dari tingkat kelas atas atau kelas tinggi itu akan memiliki kendala seperti ini. Menurut pemikiran Pak Wawan akan dimulai dari kelas bawah karena dengan pertimbangan seperti ini. Nah, pertanyaan saya berikutnya Pak Wawan, kalau menurut Pak Wawan sendiri, apakah budaya positif itu hanya untuk siswa saja? Ya, jadi budaya positif ini akan saya laksanakan untuk semua ekosistem sekolah. Jadi pelaksanaannya oleh semua ekosistem sekolah. Jadi di situ bukan hanya siswa saja, tapi juga kepada seluruh guru-guru dan kepala sekolah, bahkan oleh pihak dari orang tua, komite juga bisa harus melaksanakan ini. Oke, baik Pak Wawan. Bentuk pelibatannya sendiri seperti apa Pak Wawan? Kalau melibatkan orang tua, komite atau guru itu kira-kira bentuk pelibatannya itu seperti apa Pak Wawan? Ya. Jadi kalau kita melibatkan orang tua itu atau komite sekolah itu merupakan mitra dari sekolah itu sendiri ya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang ada di sekolah tentunya akan sangat baik apabila ada unsur keterlibatan daripada komite dan orang tua siswa sebagai pengamat dan pengevaluasi. Mungkin mereka bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan ini sejauh mana yang sudah baik dan sejauh mana yang masih perlu untuk dikembangkan. Karena setiap kegiatan itu setidaknya harus diketahui oleh para orang tua agar tujuan dari pelaksanaan program sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin demikian, Bu. Oke, baik sekali Pak Wawan untuk melibatkan pihak lainnya, terutama adalah orang tua yang merupakan sentra dari pendidikan itu kan dimulai dari keluarga. Jadi tentunya kalau budaya positif ini sudah diterapkan dari lingkungan keluarga akan terbiasa dibawa ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, Pak Wawan tadi sudah menjelaskan atau menyampaikan bahwa ada pelibatan dari orang tua atau selaku komite. Kemudian bentuk pelibatan guru sendiri itu bagaimana Pak Wawan? Ya. Terhadap dari pelibatan guru tentunya yang pertama adalah sebagai teladan ya, tentunya misalnya dalam budaya positif misalnya pelaksanaan tata tertib. Nah, sekolah itu harus masuk jam 7.00 itu semua siswa dan guru itu sudah harus ada di sekolah. Nah, tentunya sebelum siswa berada di sekolah, tentunya guru itu sudah harus memberikan contoh. Tentunya guru itu yang sudah harus lebih dulu berada di sekolah. Jadi untuk pelaksanaannya guru itu sebaiknya menjadi teladan, begitu keterlibatan daripada guru-guru. Kemudian selain menjadi teladan juga sebagai pengamat ya, mengamati dan
mengobservasi apa yang sudah bagus dan apa yang kurang, seperti itu. Kemudian juga dalam prosesnya guru-guru itu adalah menuntun daripada anak-anak ini untuk selalu menjaga budaya-budaya positif ini. Baik, Pak Wawan, bagus sekali apa yang Pak Wawan sampaikan. Nah, kalau saya tangkap tadi ya, guru itu adalah sebagai digugu dan ditiru juga untuk menuntun siswa. Nah, kalau menurut Pak Wawan sendiri, ketika ada budaya positif yang gurunya yang tidak memberikan contoh yang baik, itu tentunya bukan budaya positif ya Pak Wawan. Kira-kira itu termasukkan salah satu kendala. Nah, menurut Pak Wawan bagaimana menyikapi ketika budaya positif itu sendiri tidak berjalan dengan baik yang dilakukan oleh guru sendiri sebagai orang yang ditiru? Ya, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini kita ada standar-standar atau indikator yang harus kita laksanakan. Nah, apabila ada guru yang ternyata tidak mampu untuk melaksanakan ini, barangkali langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menerapkan model coaching seperti ini ya. Kemudian mungkin saya akan mendapatkan gambaran kira-kira apa kendalanya dia, ya seperti itu. Apa kendalanya dia sehingga dia belum mampu baik atau mematuhi dengan baik. Kemudian yang berikut, jika memang ternyata dia tidak mampu atau tetap masih seperti itu, mungkin langkah selanjutnya adalah koordinasi dengan pimpinan. Namun sebelum koordinasi dengan pimpinan, sebaiknya saya melakukan coaching ya terlebih dahulu kepada guru tersebut sebagai bentuk komunikasi saya dengan dia. Karena tidak mungkin saya akan menegurnya secara langsung ya, apalagi kalau guru yang bersangkutan adalah senior di sekolah itu, maka penerapan teknik coaching seperti ini mungkin adalah langkah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Wawan, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wawan. Tentunya kalau ada guru yang tidak memberikan contoh dengan baik itu akan ditegur secara sopan dengan memanggil atau melakukan teknik coaching seperti ini atau meminta kepada yang senior ya Pak Wawan, seperti yang Pak Wawan sampaikan tadi. Oke, baik. Kalau menurut Pak Wawan sendiri, targetnya berapa bulan atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa menerapkan disiplin budaya positif ini di sekolah? Jadi untuk indikator capaiannya saya punya target barangkali 3 bulan ke depan ini saya akan melihat progresnya seperti apa, itu dalam bentuk jangka pendeknya. Kemudian untuk program ini sendiri itu saya berharap bisa dilaksanakan dengan jangka panjang ya, secara berkelanjutan dan secara konsisten. Baik, Pak Wawan, bagus sekali, menarik sekali apa yang kita sampaikan hari ini. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Nah, sebelum kita menutup proses coaching ini atau pembicaraan kita kali ini, bisakah saya mengetahui perasaan Pak Wawan setelah melakukan pendampingan atau coaching kita hari ini? Ya, terima kasih Bu. Perasaan saya sekarang, saya merasa senang sekarang Bu ya. Karena apa? Karena yang tadinya saya ingin melakukan ide program ini, tapi saya tidak tahu memulainya dari mana. Tapi dengan panduan Ibu ya, panduannya Ibu tadi, saya sudah mulai sedikit ada gambaran apa yang harus saya lakukan pertama kali dan untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang akan saya lakukan. Artinya saya sudah mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih atas bimbingannya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Semoga apa yang Pak Wawan rencanakan untuk penerapan budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang Pak Wawan tentukan. Meskipun ketika mengalami kendala di awal-awal mungkin akan berjalan baik ketika sudah diprogramkan untuk jangka panjang. Semoga apa yang Pak Wawan rencanakan bisa berjalan dengan baik dan sampai di sini dulu untuk percakapan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Wawan, semangat untuk programnya. Iya, baik. Gimana perasaannya Ibu Lisna setelah melakukan coaching? Saya yang sakit kepala. Oke.
Kayak perasaan saya Bu hari ini agak-agak tegang. Bagaimana ya? Karena yang saya coaching ini adalah kepala sekolah dan yang melakukan supervisi kepada saya itu adalah kepala sekolah juga. Jadi di sini saya perasaannya tertekan. Meskipun saya bawa enjoy aja dengan, tapi meskipun saya bawa enjoy, tapi itu tetap tidak bisa menghilangkan kesan bahwa saya memang tertekan. Seperti itu. Iya. Mau ralat tadi itu kepala sekolahnya itu. Ralat dulu tiba yang kepala sekolah itu kan saya. Oh, di bawah Iya. kepala sekolah. Oke. Iya, baik. Ibu Lisna sampaikan tadi bahwa Ibu Lisna lagi tegang-tegangnya, tapi yang nampak di layar monitor komputer saya itu komunikasinya terjalin dengan baik dan kayak enjoy aja gitu, seperti itu Bu. Oke. Ibu Lisna, saya melihat proses coaching tadi, saya speechless. Saya sangat kagum dengan coaching yang dijalankan oleh Ibu Lisna. Mungkin Ibu Lisna menurut saya sudah bisa jadi narasumber untuk proses coaching di lingkungan Ibu, karena memang mengaitkan pertanyaan ataupun mengaitkan kata kunci dengan menggali lagi ide-ide dari Pak yang si coaching ini memang sudah sangat keren. Nah, Ibu Lisna, saya ingin tanya nih Bu, bagaimana penilaian Ibu kalau mau diskalakan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu itu posisinya di skala berapa Bu untuk proses coaching, khususnya untuk keterampilan bertanya yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut penilaian saya Bu ya, saya itu berada pada skala 5 karena di sini saya belum bisa membuat pertanyaan yang bisa lebih spesifik, tapi terbantukan oleh jawaban-jawaban dari Pak Wawan tadi yang saya coaching, sehingga itu bisa membantu saya untuk memberikan pertanyaan yang lain lagi yang lebih supaya bisa menggali lagi. Kemudian saya tidak bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh Pak Wawan, sehingga pertanyaan saya kadang lari dari apa yang sementara kita perbincangkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Wawan itu belum terlalu menuju ke sana karena pertanyaan saya tidak spesifik. Seperti itu dari saya, Bu. Baik. Tapi selain itu, selain tidak bisa menangkap kata kunci, kemudian pertanyaan tidak bisa menggali, menurut Ibu nih apa lagi yang membuat Ibu menilai bahwa skill dalam bertanya ataupun kemampuan Ibu dalam bertanya itu masih skala 5, Bu? Ya, itu tadi karena memang saya melihat terkadang Pak Wawan masih sempat berpikir apa maksud dari pertanyaan saya. Mungkin karena pertanyaan saya terlalu luas sehingga tidak bisa ditangkap oleh Pak Wawan bagaimana maksud dari pertanyaan saya. Jadi itu yang saya lihat tadi, Bu. Tapi kalau menurut saya itu tidak demikian, Bu. Ya, mohon izin Ibu Lisna, saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait dengan keterampilan bertanya Ibu dalam pelaksanaan coaching tadi. Bisa ya Bu ya? Saya mohon izin. Oh iya, silakan Bu. Itu yang saya tunggu dari tadi karena kita tidak mungkin menilai diri kita sendiri. Kita harus membutuhkan koreksi dari orang lain untuk perbaikan kita ke depan, Bu. Silakan Ibu. Iya, baik. Nah, yang pertama yang saya lihat itu tentang menyapa si coaching. Nah, dalam menyapa ini itu saya lihat cara menyapa Ibu sudah sangat baik dan itu tidak saya lihat di video-video coaching yang kemarin-kemarin itu saya tidak lihat seperti itu. Kayak pertanyaan yang sudah menarik untuk si coaching dalam kesiapannya dalam melaksanakan coaching. Nah, kemudian membangun komunikasi yang ramah. Kemudian dalam proses coaching ini juga Ibu juga sudah menerapkan rasa, ya, dalam teknik coaching ada itu yang namanya rasa, itu sudah diterapkan dengan baik, dan teknik bertanya juga tentang tujuan itu sudah sangat baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Ibu yang menggali rencana
serta penjabaran, serta mengidentifikasi juga tentang informasi yang akan disampaikan oleh Koci terkait dengan rencananya dalam menerapkan budaya positif. Itu saya lihat juga menarik, sehingga si Koci termotivasi atau menyampaikan secara rileks apa yang ingin ia jalankan dalam penerapan budaya positif ini. Selain itu, untuk proses coachingnya juga sudah nampak Tirtanya di dalam. Model Tirta menentukan tujuan, identifikasi, dan lain-lain itu sudah nampak. Itu yang yang saya lihat. Kemudian yang berikut saya melihat dalam proses coaching yang Ibu laksanakan ada kata-kata yang memang tidak dibenarkan untuk disampaikan, yaitu pertanyaan yang menggunakan kata kira-kira. Kemudian juga ada satu jawaban dari Koci tetapi tidak ditanyakan kembali, tidak digali lagi tentang, kalau tidak salah saya dengar Ibu tidak menanyakan apa tujuan dari si Koci menerapkan budaya positif ini di sekolah. Seperti itu. Dan overall itu sudah pelaksanaan coaching ini sudah sangat baik. Keterampilan Ibu, kemampuan Ibu dalam bertanya sudah sangat baik. Dan mungkin kita bisa jadikan sebagai sumber ataupun sumber referensi atau sumber inspirasi untuk kita dalam memperbaiki bagaimana cara coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Lisna, dan itu dari pendapat saya sendiri. Nah, gimana perasaan Ibu ketika mendengarkan pendapat saya? Perasaan saya merasa bahwa ada beberapa yang Ibu sampaikan itu memang betul saya lakukan, terutama pada hal-hal yang perlu saya kembangkan, seperti menggunakan kalimat-kalimat yang tidak perlu saya ajukan ketika harus memberikan coaching. Kemudian yang saya tidak mampu menggali pertanyaan berdasarkan dari jawaban peserta tadi, Koci tadi ya, seperti ketika Pak Wan menanyakan akan menerapkan budaya positif, saya tidak menanyakan tentang tujuan kenapa. Itu karena saya melihat Pak Wan sudah menjabarkan pada jawabannya. Kenapa? Sehingga saya tidak perlu menanyakan tujuannya, akan terlihat mubazir kalau misalkan saya bertanya tujuannya lagi. Ya, jadi itu yang perlu saya konfirmasi kembali ke Ibu. Kenapa saya tidak bertanya tujuannya? Karena tujuannya sudah tergambar di awal saat beliau menjelaskan mengangkat budaya positif ini karena ini. Seperti itu Ibu. Kemudian yang berikutnya saya merasa bahwa keterampilan bertanya saya itu masih kurang. Ya, kalau menurut Ibu tadi sudah baik, itu saya merasa masih kurang, masih perlu saya kembangkan. Dan terima kasih untuk penilaiannya Ibu. Saya merasa senang, tapi ini bukan merupakan suatu hal yang membuat saya harus jumawa. Di sini saya memang harus lebih banyak belajar lagi, lebih banyak meningkatkan kompetensi saya, karena saya ingin kompetensi saya untuk coaching ini bisa meningkat supaya bisa menularkan ke rekan-rekan di sekolah. Seperti itu Ibu. Terima kasih untuk penilaiannya Ibu. Iya, baik. Terima kasih juga sudah mendengarkan pendapat saya ya Bu ya. Dan sesungguhnya dalam proses coaching ini memang kalau Ibu katakan tadi Ibu hanya menilai bahwa skala Ibu hanya 5, tapi menurut saya skala yang bisa menggambarkan kemampuan coaching ataupun keterampilan bertanya Ibu itu sudah ada di skala 9. Jadi luar biasa. Jadi narasumber untuk kita dalam proses coaching ya. Oke. Karena kita sudah di penghujung waktu, saya izin mengakhiri proses supervisi ini Bu ya. Dan semoga ke depan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Wan.